Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Farzai Mukdompit dengan NIM 2207110100420. Baiklah, saya akan mempresentasikan bahasa yang lugas dalam genre makro. Baik, bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan surat. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, pemakaian ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Pertama, ejaan Van Ophuijsen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Swandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Ketiga, ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia, yang dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Penjelasan tentang PUEBI ini tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Kemudian selanjutnya, pemakaian atau penulisan huruf. Kesalahan umum penulisan huruf terjadi pada huruf pertama kata-kata yang meliputi diantaranya nama bangsa, suku, dan bahasa, nama tahun, bulan, dan hari, judul, daftar isi. Yang kedua, penulisan kata. Kekeliruan penulisan kata biasanya berkenan dengan kata turunan proklitik, ke, dan di kata depan yang sering tertukar dengan imbuhan atau partikel pun. Kata turunan. Kata turunan adalah kata yang dibentuk melalui pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Proklitiku dan kau. Proklitiku dan kau, dan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan ke dan di. Bentuk di dan ke sebagai awalan, dan kata depan ditulis berbeda sebagai awalan. Di dan ke ditulis serangkai. Kata yang diberi awalan di menunjukkan kata kerja, sedangkan yang diberi awalan ke menunjukkan kata benda. Partikel pun yang bersinonim dengan juga ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Bentuk pun yang seperti ini biasanya menyertai kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur-unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah ataupun dari bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Dilihat dari taraf keintegrasiannya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti handbag atau corner desk. Unsur-unsur tersebut sering dipakai dalam konteks bahasa Indonesia dengan pelafalan yang masih mengikuti cara asing. Unsur asing tersebut bila dituliskan dalam wacana berbahasa Indonesia menggunakan huruf miring atau garis bawah. Coba kita lihat dalam gambar pemakaian tanda baca. Di sini kita dapat melihat bahwa salah satunya ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurang siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyikat atau apostrof, angka, penyingkatan. Pilihan kata diksi.
Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Dari senarai, kata itu dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Kalimat efektif, kalimat yang benar dan jelas. Akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar membaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Bila hal ini tercapai, diharapkan pembaca akan tertarik pada apa yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut. Di antaranya itu kesatuan, kepaduan, keparelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Paragraf alinea. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alinea yang hanya terdiri atas satu kalimat, dan hal itu memang dimungkinkan, namun alinea semacam itu jarang dipakai dalam tulisan ilmiah. 1. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang kedua, letak kalimat topik. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan. Itulah sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.